Perjalanan Indonesia di round 4 telah usai. Penampilan Indonesia di round 4 ini bisa dibilang sangat mengecewakan. Karena Indonesia kalah 2 kali dalam 2 pertandingan dan tidak mendapatkan satupun poin. Dengan berakhirnya perjalanan Indonesia di round 4 ini, maka berakhir pula perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai sejak ronde 1 2023 lalu. Tentunya hasil ini sangat menyedihkan dan membuat para fans timnas bersedih. Bukan hanya para fans yang bersedih, tetapi para pemain juga merasakan kesedihan yang begitu dalam. Sebab bagi beberapa pemain timnas, mungkin ini adalah satu-satunya peluang dirinya untuk bisa bermain di Piala Dunia mengingat usianya yang tidak muda lagi. Kekalahan Indonesia atas Irak yang sekaligus mengubur mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia ini mengundang banyak komentar dari para public figure di Indonesia yang mengaku kecewa dengan penampilan timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Salah satunya adalah Ferry Irwandi. Dalam unggahan di Instagramnya, Ferry Irwandi menuliskan harus ada yang bertanggung jawab. Satu hal yang pasti, Patrick Kluivert harus mundur atau dipecat. Kita bukan tidak mau percaya dengan proses, kita berproses dengan STY, mulai dari meragukan, mengkritik, sampai mendukung. Tapi akhirnya proses itu dihentikan di tengah jalan dengan alasan untuk timnas yang lebih baik, dan ini harus dilakukan. Silakan berproses, kita akan ikuti lagi dari nol, tapi jangan minta kita untuk berproses dengan pelatih yang dianggap bisa memberikan perubahan tapi malah mengecewakan. Jangan salahkan masyarakat punya ekspektasi atau harapan. Berbenahlah dan terbang kembali Garuda, ujar Ferry Irwandi di Instagram pribadinya. Para pemain timnas pun juga menanggapi kegagalan timnas di round 4 ini dengan berbagai reaksi. Beberapa pemain juga mengungkapkan kekecewaan dan kesedihannya melalui unggahan di Instagram. Setiap kemunduran memicu semangat kami lagi. Kita akan kembali dan menjadi lebih kuat bersama. Terima kasih untuk semuanya dan siapapun yang terlibat di perjalanan ini. Bangga mengenakan lambang ini dan mewakili Indonesia. Terima kasih untuk semua yang telah percaya pada kami, ujar Verdonk pada Instagram pribadinya. Meskipun tampil luar biasa, tetapi hal itu tak cukup membuat Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Striker andalan timnas, Ole Romeni juga mengungkapkan kekecewaannya karena perjalanan timnas harus berakhir di sini. Sangat sulit untuk mendeskripsikan rasa sakit yang saya rasakan sekarang. Harapan kita untuk menggapai mimpi kita semua harus terhenti. Terima kasih kepada semua penggemar yang datang menonton di stadion, orang-orang yang menonton di rumah, anak-anak yang bermain di jalanan, dan semua orang di Indonesia yang mendukung kami. Kami melakukan segalanya untuk mewakili Indonesia di panggung terbesar. Namun demikian, saya sangat bangga menjadi bagian dari tim dan keluarga ini. Kami selalu bersemangat dan kami pasti akan kembali, itu sudah pasti. Saya sayang kalian semua. Ole Romeni tentunya sangat kecewa dengan keadaan ini karena ia telah berjuang keras untuk sembuh dari cederanya demi membela timnas di round 4 ini. Kapten timnas tak luput mengungkapkan kekecewaannya sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para fans timnas yang terus mendukung hingga saat ini. Jay Itzas juga memberi pesan yang menyentuh bagi para supporter yang selalu mendukung timnas. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi mimpi kita untuk bermain di panggung terbesar di sepak bola harus berakhir. Sangat susah untuk mendeskripsikan dengan kata-kata tentang apa yang saya rasakan sekarang. Sangat sulit rasanya ketika Anda telah bekerja keras dengan waktu yang lama untuk sesuatu dan harus gagal. Tetapi mungkin ini belum waktunya untuk kita, mungkin Tuhan mempunyai jalan sendiri untuk kita. Mungkin kita membutuhkan pengalaman ini untuk belajar dan berkembang lagi. Meskipun kita kalah, tetapi seluruh perjalanan ini tidak terasa seperti sebuah kekalahan. Dari momen pertama saya tiba di timnas, saya bisa mengatakan bahwa ada hubungan spesial di antara kita semua. Tidak hanya antara penonton dan pemain, melainkan dengan semua tim. Ada ikatan tak terucap yang kita semua miliki, dan saya bersyukur menjadi bagian darinya. Saya tahu bahwa dengan tim ini dan dukungan yang kita terima, kita bisa melakukan banyak hal indah bersama. Sekaranglah saatnya untuk membangun kembali dan kembali menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saya mengerti semua orang ingin kami langsung sukses, begitu pula dengan kami. Tetapi kita sedang membangun sesuatu yang bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Tujuan kita adalah meraih hal-hal hebat bersama-sama, tetapi yang lebih penting adalah tujuan kita untuk mengangkat nama sepak bola Indonesia di mata dunia. Kita ingin membantu para pemain muda berkembang agar mereka dapat datang dan mengambil alih ketika saatnya tiba. Karena ini lebih besar dari kita semua. Ini bukan hanya tentang tim ini mencapai tujuan, ini tentang menciptakan sesuatu yang akan bertahan selamanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu tim ini, baik yang ada di belakang layar sampai di lapangan. Saya ingin berterima kasih kepada rekan setim saya yang selalu memberikan segalanya untuk saudara, keluarga, dan negara. Dan tentunya saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang terus mendukung kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Perjalanan ini sungguh sangat tidak mudah dan seperti roller coaster, tetapi kalian selalu ada bersama kita untuk selalu mendukung kita.
Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus. Tanpa kalian semua, kami tidak akan berada di posisi ini sekarang. Saya meminta kalian semua untuk menghormati dan mendukung semua pemain dan staf. Siapakah kita jika kita mulai saling menyalahkan di saat-saat berlawanan? Itu bukan kita, itu bukan Indonesia. Kita akan selalu bersatu apapun yang terjadi. Ini bukan akhir bagi kita, tetapi ini baru permulaan. Kita Garuda. Kekalahan 2 kali di round 4 ini membuat emosi para penggemar timnas menjadi tak tertahankan. Pasalnya, pelatih yang digadang-gadang merupakan era kepelatihan terbaik ini faktanya tak bisa berbuat banyak di round 4 ini dan gagal total. Padahal pergantian kepelatihan ini dibuat oleh PSSI dengan alasan untuk memperbesar peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah pergantian yang menurut banyak pihak tak perlu dilakukan mengingat chemistry yang telah dibangun pelatih sebelumnya sudah sangat kuat antar pemain dan para staf kepelatihan. Dengan hasil ini, desakan untuk Patrick Kluivert dipecat semakin tinggi. Patrick Kluivert dianggap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan timnas menuju ke ronde berikutnya. Permainan di era kepelatihan Kluivert bisa juga dibilang tidak ada yang spesial dan bahkan semua gol yang tercipta di era kepelatihannya bukan dari permainan terbuka melainkan dari penalti. Selain Patrick Kluivert, orang yang juga dianggap paling bertanggung jawab adalah Ketua PSSI Erick Thohir. Pasalnya ia adalah orang yang mempunyai ide untuk mengganti pelatih di tengah proses menuju ke Piala Dunia. Amarah publik sudah tak bisa dibendung. Publik meminta pertanggungjawaban kedua orang ini atas gagalnya Indonesia melaju ke babak berikutnya. Para fans timnas juga menggaungkan bahwa jika ujung-ujungnya gagal, kita lebih rela apabila gagal bersama pelatih sebelumnya, Sintayong. Nasi sudah menjadi bubur, tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yang bisa dilakukan saat ini adalah melakukan evaluasi besar-besaran dan melakukan persiapan untuk event besar berikutnya. Maju terus Garudaku!